Rapat paripurna DPR untuk mengesahkan rancangan kebijakan energi nasional Selasa siang berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu karena salah satu draft dalam rancangan tersebut dipertanyakan sejumlah anggota fraksi. Rapat paripurna DPR ke-17 yang berlangsung Selasa siang mengagendakan pengesahan rancangan kebijakan energi nasional. Rapat berlangsung alot bahkan sempat diwarnai kericuhan. Draft rancangan ini banyak mendapat protes dari anggota DPR khususnya fraksi PDIP. Dalam salah satu pasal draft rancangan yang dibacakan Ketua Komisi 7 Sutan Batugana ini, memuat soal harga keekonomian energi namun tetap mempertimbangkan keuntungan. Lantas sejumlah anggota fraksi langsung mempertanyakan istilah keuntungan tersebut ditujukan untuk siapa? Apakah untuk negara atau perusahaan swasta? Para ketua fraksi sempat berkumpul di meja pimpinan sidang untuk melakukan lobi, termasuk dengan Menteri ISDM Jero Wacik. Bahkan sempat terjadi keributan dan saling tunjuk muka antara para anggota DPR di meja pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Akibatnya Satuan Keamanan DPR langsung siaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Ketegangan mulai reda ketika para pimpinan fraksi yang berkumpul di meja pimpinan sidang bergeser ke ruangan pimpinan sidang untuk melanjutkan lobi saat masa skor sidang. Hingga berita ini dibuat, lobi masih dilakukan oleh antar fraksi. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kericuhan bukan hanya terjadi di ruang paripurna DPR, kericuhan juga terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kericuhan ini terkait dengan perebutan lahan antara warga dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Warga marah dan melawan saat disuruh meninggalkan lahan oleh pihak kepolisian. Beginilah suasana kerusuhan yang terjadi antara warga dan pihak kepolisian saat warga Batu Putih, Bitung, Sulawesi Utara menolak untuk meninggalkan daerah hutan lindung yang telah dirubah warga menjadi lahan garapan atau pertanian selama puluhan tahun. Warga menolak pengusiran yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA selaku pengelola hutan lindung tersebut. Bersama pihak kepolisian setempat dikarenakan lahan tersebut merupakan sumber mata pencaharian warga Batu Putih. Suasana makin tak terkendali saat warga yang mempertahankan lahannya mendapat perlawanan yang tegas dari aparat dan beberapa warga mengalami kesurupan. Aparat kepolisian yang ada di lokasi kejadian langsung melerai kericuhan yang terjadi antara warga dengan pihak BKSDA. Namun aparat kepolisian sempat kewalahan mengatasi kericuhan karena massa yang begitu banyak. Pihak kepolisian sempat mengeluarkan tembakan ke udara guna membubarkan warga yang makin beringas. Warga Kelurahan Batu Putih kecewa karena warga sudah beberapa kali meminta untuk dipertemukan dengan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Bitung untuk membicarakan masalah lahan. Namun permintaan warga untuk dipertemukan tidak pernah ditanggapi oleh pemerintahan setempat. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyahdin melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bapak tiri kepada anaknya beberapa waktu lalu di Banuaran, Kota Padang, Sumatera Barat, akhirnya digelar pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Padang. Rekonstruksi terpaksa berlangsung di bawah pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian karena ratusan massa mengepung mobil aparat kepolisian karena ingin menghakimi tersangka. Kepolisian sektor Kota Lubuk Begalung Padang terpaksa mensiagakan puluhan aparat untuk mengamankan rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah tiri terhadap anaknya. Suasana nyaris rusuh saat warga ingin menghakimi tersangka.
Beruntung, proses rekonstruksi yang dilakukan kepolisian dan Kejaksaan Negeri Padang ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Selama rekonstruksi, tersangka melakukan adegan sebanyak 21 adegan. Namun karena melihat kondisi massa yang semakin banyak dan menjurus anarkis, aparat kepolisian akhirnya menghentikan rekonstruksi. Tersangka akhirnya hanya bisa melakukan 16 adegan. Bagaimana cara tersangka melakukan pembunuhan? Tentang kekerasan terhadap KDRT kan sama undang-undang pasal 338. Pasal berapanya? Kita terapkan 340 pembunuhan berencana, junto 338 KUHP dan undang-undang KDRT serta undang-undang perlindungan anak terakhir itu kan masuk anak juga itu. Kalau pembunuhan berencana itu di atas 20 tahun. Aparat kepolisian langsung mengevakuasi tersangka ke mobil rantis karena melihat massa yang mulai merangsek untuk menghakimi tersangka. Tersangka sendiri akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya PDIP dan Nasdem tegas menolak dana untuk saksi dari partai politik. Informasinya setelah yang satu ini.